Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Muhammad Fajrin. NIM saya D0822202019. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu tentang dynamic programming, Knapsack problem. Dynamic programming itu sendiri atau biasa disebut dengan program dinamis merupakan sebuah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah atau step dan tahapan atau step. Sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Langkah-langkah dalam penyelesaian suatu persoalan dengan menggunakan metode dynamic programming ini adalah yang pertama itu terdapat sejumlah atau berhingga pilihan yang mungkin. Yang kedua itu solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap kekah juga optimal. Kemudian prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K tambah 1, ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Jadi dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Kemudian pada metode greedy hanya satu rangkaian keputusan yang pernah dihasilkan, sedangkan pada metode program dinamis lebih dari satu rangkaian keputusan, hanya rangkaian keputusan yang memenuhi prinsip optimalitas yang akan dihasilkan. Untuk karakteristik persoalan program dinamis, yang pertama itu persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Dan secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Selanjutnya itu ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Kemudian keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K tambah 1, dan prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Langkah-langkah untuk pengembangan sebuah algoritma pada program dinamis, yang pertama itu ada karakteristikan struktur solusi optimal. Yang kedua itu definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Dan yang terakhir itu konstruksi solusi optimal. Untuk materi selanjutnya itu adalah knapsack. Jadi pada contoh persoalan kali ini, yaitu tahap K adalah proses memasukkan barang ke dalam karung atau knapsack. Kemudian status Y menyatakan kapasitas muat karung yang tersisa setelah memasukkan barang pada tahap sebelumnya. Jadi dari tahap ke-1 kita memasukkan objek ke-1 ke dalam karung untuk setiap satuan kapasitas karung sampai batas kapasitas maksimumnya. Karena kapasitas karung adalah bilangan bulat, maka pendekatan ini dinyatakan praktis. Lanjut, misalkan ketika memasukkan objek
pada tahap K, kapasitas muat karung sekarang adalah Y kurang WK. Untuk mengisi kapasitas sisanya, kita menerapkan prinsip optimalitas dengan mengacu pada nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa, yaitu Y kurang WK, yaitu FK min 1, Y kurang WK. Untuk penyelesaiannya dengan menggunakan program dinamis, langkah-langkahnya yaitu tahap K adalah proses mengalokasikan dana untuk setiap pabrik. Jadi ada 3 tahap, tiap pabrik mendefinisikan sebuah tahap. Kemudian status XK menyatakan jumlah modal yang dialokasikan pada setiap tahap, namun terikat bersama semua tahap lainnya. Selanjutnya itu alternatif atau P menyatakan proposal proyek yang diusulkan setiap pabrik. Pabrik 1, 2, dan 3 masing-masing memiliki 3, 4, dan 2 alternatif proposal. Selanjutnya kita bandingkan nilai keuntungan dari objek pada tahap K, yaitu PK, plus nilai FK kurang 1, Y kurang WK dengan keuntungan pengisian hanya K kurang 1 macam objek, FK kurang 1 dalam kurung Y. Jika PK tambah FK kurang 1, Y kurang WK lebih kecil dari FK kurang 1 dalam kurung Y, maka objek yang ke K tidak dimasukkan ke dalam karung, tetapi jika lebih besar maka objek yang ke K dimasukkan. Ini merupakan contoh relasi rekurens untuk persoalan ini. Bisa dilihat untuk rumusnya. Untuk FK, Y adalah keuntungan optimum dari persoalan 0/1 crankshaft pada tahap K untuk kapasitas karung sebesar Y. F0Y atau 0 adalah nilai dari persoalan crankshaft kosong dengan kapasitas Y. Kemudian FKY adalah nilai dari persoalan crankshaft untuk kapasitas negatif. Solusi optimum dari persoalan 0/1 crankshaft adalah Fn dalam kurung M. Ini merupakan contoh N sama dengan 3, M sama dengan 5. Barang ke I, WI, PI. Barangnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian WI ada 2, 3, 1. Dan PI-nya adalah 65, 80, dan 30. Ini merupakan tahap pertama yang dimana F1 dalam kurung Y sama dengan max F0Y P1 ditambah F0 Y kurang W1 sama dengan max F0 dalam kurung Y 65 ditambah F0 Y kurang 2. Dan ini merupakan solusi optimumnya pada tahap ke-1. Kemudian untuk tahap kedua, F2 dalam kurung Y sama dengan max F1 dalam kurung Y kurang W2. Jadi untuk nilainya itu max F1 dalam kurung Y 80 ditambah F1 Y kurang 3. Dan solusi optimumnya berada di tabel berikut. Untuk tahap ketiga, F3 dalam kurung Y sama dengan max F2 dalam kurung Y P3 ditambah F2 Y kurang W3. Dan nilainya itu max F2Y 30 ditambah F2 Y kurang 1. Dan ini adalah solusi optimumnya berada dalam tabel. Terima kasih dari saya. Itulah tadi penjelasan tentang materi dynamic programming crankshaft problem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.